Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahmanita, NIM 22020250003, kelas 1I Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan mengenai jurnal yang berjudul Reaksi Sinyal Keuangan Terhadap Harga Saham Sektor Pertanian di Indonesia. Abstraknya yaitu, reaksi sinyal keuangan merupakan salah satu hal penting dalam memprediksi harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti reaksi sinyal keuangan terhadap harga saham sektor pertanian di Indonesia. Variabel independen yang diteliti adalah Return of Equity atau ROE, Debt to Equity Ratio atau DER, Market Value Added atau MVA, dan variabel dependen yakini harga saham. Menggunakan metode proof passive sampling. Jumlah sampling dalam penelitian ini adalah 2. Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROE dan DER tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada sektor pertanian, sedangkan hasil MVH berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada sektor pertanian. Masalahnya, apakah pasar modal termasuk ke dalam peranan penting dalam kegiatan perekonomian? Yang kedua, pengaruh ROE dan DER terhadap harga saham. Yang ketiga, pengaruh reaksi pasar terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya yaitu untuk memiliki simpanan jangka panjang untuk masa depan. Investasi pada hakikatnya menempatkan sebuah data dengan harapan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat dilakukan di pasar modal dan pasar uang dengan salah satunya berupa saham atau aset keuangan. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu salah satu informasi yang digunakan untuk seorang investor untuk dapat mengetahui dan menganalisis akan adanya hal tersebut, yakni informasi laporan keuangan atau laporan keuangan tahunan. Sehubungan dengan informasi yang diperoleh, ditemukan adanya reaksi yang menyimpang dari investor. Didapati tidak hanya terdiri dari orang-orang yang rasional dan tidak emosional. Investor yang tidak rasional sering mengambil keputusan secara emosional, di mana mereka dengan cepat menyerap informasi yang diperoleh, meskipun informasi tersebut tidak memiliki sumber yang jelas. Dalam teori sinyal juga dikemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak berkepentingan. Metode penelitian dari jurnal tersebut, populasi dalam penelitian yaitu seluruh perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 21 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan sampling non-probabilistik, yakni dengan menggunakan metode proof passive sampling. Makna diperoleh dua perusahaan yang memiliki kriteria yang selanjutnya menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan tidak secara langsung ke perusahaan, melainkan dengan menggunakan data sekunder laporan keuangan selama 5 tahun, yakni periode 2012 sampai 2016, yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, karena dalam penelitian ini menggabungkan data time series dan class section. Adapun model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya pembahasannya yaitu berdasarkan model fixed effect diperoleh nilai F hitung sebesar 40,447, sementara dengan N sama dengan 55 dan K sama dengan 3 diperoleh nilai DFVI atau K kurang I DF2 N kurang K sebesar 2 dan 52 serta probabilitas 5%, maka nilai F tabel sebesar 3,18, yang artinya F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Nilai F hitung lebih besar F tabel 4.473 atau 3,81. Hal ini berarti HO ditolak dan HI diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel ROE, DER, dan MVA berpengaruh secara simultan terhadap harga saham sektor pertanian di Indonesia. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi emiten, karena sebanyak-banyak orang yang percaya terhadap emiten, maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat. Secara teori, semakin saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, yang berbanding lurus dengan tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh serta resiko yang akan ditanggung. Metode analisis regresi data panel memiliki tujuan untuk melihat dan menganalisis pengaruh dari variabel independen
ROE, DER, dan MVA terhadap variabel dependen atau harga saham dengan memiliki metode terbaik yang telah diuji yakni fixed effect. Uji regresi data panel menunjukkan hasil uji hitung variabel ROE sebesar 0,310186. Sedangkan nilai probabilitas ROE sebesar 0,8346 0,05 yang berarti HO diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor pertanian di Indonesia. Uji regresi data panel menunjukkan hasil uji T hitung variabel DER sebesar min 0,807633. Sementara nilai tes tabel sebesar 1,67469 yang artinya T hitung lebih kecil dari tabel. T hitung lebih besar dari T tabel min 0,876333 lebih besar 1,67469. Sedangkan nilai probabilitas DER sebesar 0,4240 lebih besar dari nilai probabilitas atau nilai signifikan 0,05 yang berarti HO diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DER tidak terhadap harga saham sektor pertanian di Indonesia. Uji regresi data panel menunjukkan hasil uji T hitung variabel MVH sebesar 5,097318, sementara nilai T table sebesar 1,67469 yang artinya nilai T hitung lebih besar dari T table. T hitung lebih kecil dari T table 5,097318 1,67469. Sedangkan nilai probabilitas DER sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai probabilistik ataupun nilai signifikan 0,05 yang berarti HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel FIH berpengaruh terhadap harga saham sektor pertanian Indonesia. Hasil penelitian, objek yang menjadi penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian Indonesia dengan sampel berjumlah 2 perusahaan sektor pertanian dengan memperoleh data berdasarkan dari laporan keuangan tahunan setiap perusahaan selama 5 tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel karena data terdiri dari cross section dan time series. Pengolahan regresi data panel ini terdiri dari 3 model analisis yakni Pooled, Fixed, dan Random Effect. Pengujian dalam memilih model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah melakukan uji Chow, di mana uji ini untuk menentukan model terbaik antara Pooled dan Fixed, dan berdasarkan hasil yang telah diolah menunjukkan bahwa model Fixed Effect yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya, uji Hausman. Uji ini dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Fixed dan Random Effect, dan berdasarkan hasil yang telah diolah menunjukkan bahwa model Fixed Effect yang tepat untuk digunakan. Kesimpulannya yaitu analisis regresi dari data panel yang telah dilakukan memberi hasil estimasi yang menunjukkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor pertanian, sama halnya dengan variabel DER yang juga tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor pertanian. Sedangkan untuk variabel MVA menunjukkan hasil berpengaruh harga saham sektor pertanian. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kinerja perusahaan sektor pertanian masa lalu dan saat ini akan meningkat nilai perusahaan sektor pertanian di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.